Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya akan memaparkan tugas pertama perkuliahan mandiri, analisis kurikulum dari perspektif filsafat, mata kuliah kajian pembagian pengembangan kurikulum SD oleh Bapak Taufik Mataram MPD PhD. Yang pertama, bagaimana urgensi landasan filosofis dalam sebuah pengembangan kurikulum di sekolah dasar. Landasan filosofi dalam pengembangan kurikulum itu sebuah asumsi atau rumusan dari hasil berpikir secara mendalam, analisis logis dan sistematis dalam perencanaan, melaksanakan, membina dan mengembangkan kurikulum. Landasan filosofis pendidikan di Indonesia terdapat pada Pancasila, sehingga nilai-nilai yang terdapat dalam setiap sila tersebut harus diajarkan kepada peserta didik, karena filsafat dapat menjadi jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaan pendidikan, kurikulum menempati posisi strategis dalam menentukan kualitas output pendidikan itu sendiri. Output di sini adalah murid tentunya ya. Kurikulum selalu berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, yang juga merupakan dampak dari kurikulum itu sendiri. Jadi kurikulum sifatnya dinamis, tergantung kurikulum itu ada dan berposisi di zaman kapan. Jadi perubahan atau pergantian tanda kutip kurikulum itu menurut saya pribadi wajar dan harus dilakukan dari sebuah negara yang ingin maju dalam pendidikannya. Dalam perkembangan dan perubahan yang ada dalam kurikulum dimaksud untuk menjadi bagian lebih baik dari kurikulum yang sebelumnya, seperti itu. Yang kedua, analisis dan jelaskan karakteristik dari kurikulum tahun 2023. Dan menurut saya aliran filsafat apa yang mendasari ada atau digunakan dalam pengembangan kurikulum 2013, alasan dan contoh. Tentang karakteristik kurikulum 2013 itu ada 5 nih. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan ditentukan oleh terlebih dahulu diikuti oleh standar isi. Kurikulum 2013 menentukan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan. Kemudian kurikulum 13 di kelas 1 dan 6, 1 sampai 6 SD itu mata pelajaran adalah matematik terpadu. Untuk SD kelas rendah ada 7 tema per tahun pelajaran, dan di setiap akhir subtema ada lembar refleksi dari siswa. Untuk rapor hasil belajar siswa terdapat nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian kurikulum 2013 lebih condong ke aliran filsafat idealisme atau aliran filsafat pendidikan realisme dan esensialisme. Kurikulum 2013 didasarkan pada filsafat idealisme yang memiliki pandangan ontologis bahwa realitas spiritual, moral, mental itu bersifat abstrak tapi tidak berubah. Kemudian contoh penerapan dalam kurikulum 13 itu adalah agama dipelajari pada aspek doktrin untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga living religion, contoh sholat, puasa, zakat, dipelajari dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut aliran filsafat pendidikan realisme, tujuan pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran adalah untuk memproses peserta didik menjadi orang yang rasional dan memiliki kapasitas intelektual yang memadai. Pengetahuan yang menjadi muatan proses pendidikan dan pembelajaran adalah pengetahuan warisan dari generasi melalui studi yang permanen, seperti itu. Kemudian filsafat pendidikan esensialisme didasarkan pada filsafat idealisme dan realisme. Tujuan pendidikan adalah untuk mendorong perkembangan intelektual individu dan untuk mendidik orang yang cakap. Berdasarkan filsafat pendidikan empirisme dalam kurikulum 2013, guru juga mengajarkan cara hidup dan tradisionalnya hidup dalam masyarakat yang mencakup aspek nilai, perilaku, dan sikap. Hal ini mencakup ajaran agama dan ajaran budaya hidup di masyarakat. Sebagai contoh, bagi siswa muslim akan diajarkan tentang dasar agama Islam, yaitu syahadatain, syahadat, puasa, zakat, dan haji, dan seterusnya. Siswa harus memiliki literasi melek budaya sehingga kehidupan tidak mengalami ketercerabutan budaya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, analisis dan jelaskan karakteristik dari kurikulum merdeka, dan menurut Anda pandangan aliran filsafat apa yang mendasari digunakan dalam kurikulum merdeka. Karakteristik kurikulum merdeka itu
Karakteristiknya itu adalah berkarakter Pancasila, berbasis kompetensi dan pembelajaran yang fleksibel. Karakter Pancasila di sini adalah pada penerapannya berbentuk pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, berbasis kompetensi, yaitu fokus pada materi esensial sehingga pada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, pembelajaran yang fleksibel di sini adalah artinya fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang diferensiasi dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dan konteks untuk muatan lokal. Ada filsafat, konsep kehidupan, konsep pendidikan melalui merdeka belajar dalam perspektif filsafat, konstruktivisme, progresivisme memiliki konsep yang sama dan tujuan yang sama, yaitu menuntut lebih baik dalam penyelenggaraan pendidikan. Meningkatkan keterampilan siklus pendidikan ini dibangun sepanjang hayat berdasarkan pembelajaran dan bereksplorasi sesuai minat dan bakat yang sama. Sesuai minat dan bakat seperti itu. Demikian 3 paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.